Ya, kita jumpa lagi di kanal YouTube L Channel. L Channel merupakan sebuah media informasi yang menyajikan persoalan-persoalan hukum yang tengah hangat di masyarakat. Hadir malam ini pemilik channel, Malam, Mbak L. Malam. Selamat malam. Sehat kan? Alhamdulillah. Tapi saya dong yang nanya. Kan ini berdua. Oh iya, siap. Oke. Gimana kabar Mbak El? Alhamdulillah. Aktivitas lancar sehari-hari? Aman. Oh, aman. Aduan gimana Kang? Banyak yang Aduan masuk? banyak nih hari ini. Banyak yang konsultasi? Banyak hari ini, lumayan banyak. Tapi ada hal prioritas yang sepertinya urgent untuk dibahas dalam acara kali ini. Salah satunya ya dari Nyonya Erlin Murinda, seorang warga Jakarta Timur yang berkonsultasi kepada kita untuk disampaikan kepada Mbak El. Jadi beliau punya permasalahan dengan pihak PLN. Nah, jadi PLN tiba-tiba datang ke rumahnya itu tanpa persetujuan pihak rumah. Iya. Di rumah memang diterima sama pembantu rumah tangga. Siap. Tapi hal itu nggak diketahui sama pihak pemilik rumah. Kemudian dia melakukan aktivitas yang masyarakat awam nggak tahu kalau persoalan listrik itu kan nggak tahu. Iya. Nah, pasca pihak PLN datang, kemudian beraktivitas di meteran listrik, kalau nggak salah keterangannya itu, Iya. terjadi penagihan yang nilainya luar biasa besar. Nah, menurut kacamata hukum itu bagaimana Mbak El? Oke. Jadi gini, Kang. Kalau saya bisa simpulkan sedikit ya, mungkin ya. Jadi ada ceritanya salah satu warga masyarakat di wilayah Jakarta Timur ya, Kang ya? Iya, benar. Dia konsultasi terkait masalah pelaku usaha untuk ketenaga listrikan. Iya. Dalam hal ini adalah pihak PT PLN ya. Oke. Mungkin adalah pertama mungkin petugasnya itu hadir di kediamannya Bu Dokter ya. Bu Dokter itu terus kemudian melakukan aktivitas. Nah, aktivitas itu pertama kita lihat dulu Kang. Legal standing daripada si petugas yang datang ke kediaman orang tersebut nih. Ya kan? Apakah dia mempunyai legal standing atau enggak? Dalam hal ini, apakah dia memiliki surat tugas? Ya, betul. Itu dilihat dulu enggak? Punya surat tugas atau enggak? Ya kan? Nah, kemudian surat tugas itu siapa yang ngasih nih? Dalam arti ini apakah si pihak PT PLN itu sendiri atau pihak ketiga? Seandainya nih ya, kan yang konsultasi ini juga tidak terlalu terlalu detail mungkin ya Kang ya, memberikan pemahamannya. Pertama adalah lihat dulu, pertama surat tugas itu dari pihak PLN atau bukan. Yang kedua, kalaupun emang bukan, dia menggunakan vendor. Biasanya gini, pihak BUMN atau perusahaan itu dia punya rekanan vendor, dalam hal ini mungkin perusahaan outsourcing. Nah, kalaupun surat tugas itu adalah outsourcing, maka itu harus ada persetujuan dulu dari pihak si pemberi kerjanya, dalam hal ini ya PT PLN. Gitu loh. Jadi dia harus mengantongi dua surat. Satu surat PLN, kedua dari perusahaan si outsourcing itu sendiri. Itu terkait legal standingnya. Kemudian surat tugas dilihat lagi nih, identitasnya sama nggak? Surat tugas dengan identitas kita yang datang itu, gitu loh. Jadi saya misalkan contoh Kang, saya bawa nih surat tugas, permisi Pak Dinas, ya kan?
saya dari PLN, petugas PLN ingin menyampaikan bla 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 bla. Ya. Ini surat tugas saya. Nanti Kang Dinas cocokkan. Bener nggak nih namanya Latifah? Betul nggak? Dan jabatannya apa gitu kan? Keperluannya apa? Ketika surat dinas itu pasti ada tujuan, maksud dan tujuannya. Oh, petugas lapangan misalkan bagian P2TL. Ya kan? Bertujuan untuk mendatangi di kediaman di mana? Atas nama siapa, nomor pelanggannya berapa. Nah, itu dalam surat tugas itu harusnya lengkap seperti itu. Itu yang terkait legal standing. Nah, ini kan belakangan juga banyak modus-modus seperti itu, Mbak Elia. Maksud saya kita sebagai orang awam gitu, warga yang kebetulan memiliki kasus serupa, itu bisa nggak memverifikasi kebenaran pihak PLN yang datang itu, mau itu vendor apa kebetulan dari pihak PLN-nya itu bisa nggak memverifikasi kebenaran, jangan-jangan ini modus mengatasnamakan doang ya. Jadi mungkin bisa pada saat kita ditunjukkan itu mungkin akan bisa foto. Nanti biar kita cross check ke perusahaan tersebut apakah benar ada yang nama yang bersangkutan untuk bertugas di sini. Nah, makanya kita sebenarnya harusnya dapat tembusan atau surat kopiannya gitu loh. Kalau memang nggak ada ya kita harus foto aja gitu. Nanti buat kita cross check apakah betul yang bersangkutan itu memang dari pihak si pemberi kerja itu sendiri yang. Nah, kebetulan Nyonya Erlin ini, Dokter Erlin ya. Dokter Erlin ini setelah datang dari pihak PLN itu dia mendapat tagihan puluhan juta rupiah yang menurut keterangannya itu ganjil. Dia nggak pernah menggunakan pemakaian listrik yang sedemikian besar, kok bisa muncul angka itu. Nah, sebagai warga negara kira-kira hak-hak apa yang bisa diadvokasi agar apa yang bukan menjadi beban dia terhadap PLN itu terhapus gitu, Mbak. Jadi gini, saya lanjutin yang tadi misalnya Kang ya. Ketika kita sudah tahu nih surat tugas yang si petugas itu sampaikan ke kita tanya maksud dan tujuannya apa. Kemudian si petugas itu wajib didampingi oleh si pemilik rumah atau saksi yang ada di rumah itu. Karena nanti biasanya ketika dia sudah bertugas nanti ada berita acaranya tuh Kang. Oke, itu diisi hasil temuannya adakah pelanggaran atau tidak, kemudian ditandatangani oleh petugas, kemudian ditandatangani juga oleh saksi yang ada di rumah itu, tapi selaku pemilik daripada rumah itu. Itu mekanisme atau SOP-nya sebenarnya kan gitu. Ketika ternyata ada pelanggaran, ya kan? Nah, pelanggaran itu ada beberapa kategori. Nah, dilihat nih kategori ini. Ada kategori P1, P2, P3, P4. Nah, istilah P itu apa tuh, Mbak? Nah, P itu adalah pelanggaran. Jadi ada pelanggaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, misalkan ada temuan pelanggaran 3, ya kan? Bahwa itu misalkan tidak tercatatnya arus meteran listrik. Ya. Misalkan arusnya berapa, kemudian ternyata di sistem tidak terbaca. Ya. Dengan alasan temuan tadi tuh. Oh, misalkan ternyata ada alat ilegal. Ya kan? Nah, gitu. Tetapi rata-rata ya Kang ya, sependek pengalaman kami itu adalah si konsumen itu sendiri nggak tahu bahwa itu ternyata terpasang di dalam meteran itu. Nah, itu gitu kan persoalan baru tuh. Kebanyakan masyarakat umum kan nggak tahu barang-barang listrik itu. Betul. Nah, bisa aja itu penyalahgunaan kewenangan ya. Jadi mengambil keuntungan dari posisi dia sebagai katakanlah petugas PLN atau vendor gitu. Nah, itu kalau saya boleh mengkritisi sedikit sih dari peraturan perundang-undangan tentang ketenaga listrikan, sebenarnya itu tidak diatur mengenai bukan perbuatannya siapa yang melakukan apa, tetapi ketika itu ada pelanggaran di dalam aliran listrik, itu dianggap bahwa si atas nama itu yang bersalah. Itu kelemahannya sebenarnya. Jadi kalau di dalam pidana kan sebenarnya siapa berbuat apa nih, kan gitu kan. Betul. Tetapi persoalannya makanya agak saya kritisi sedikit undang-undang terkait ketenaga listrikan adalah itu dia.
karena terpasangnya di situ. Persoalan nanti siapakah yang masang itu di luar daripada kewenangan, itulah sebenarnya yang kelemahannya di situ sih Kang. Padahal hal itu memiliki potensi yang disebabkan dari pihak PLN sendiri ya, katakanlah oknum ya. Iya betul, itu bisa kejadian seperti itu karena gini, mungkin beberapa waktu lalu saya terakhir itu 2019 kebetulan ada perkara yang sama nih sejenis di Salatiga. Itu terkait ada tagihan listrik sekitar 1, nah saat itu saya dipanggil sebagai untuk dimintakan keterangan ahli. Nah kebetulan saya bidang fokus saya terkait pelindungan konsumen, saat itu saya dipanggil untuk diminta sebagai keterangan ahli. Itu mengkaji daripada undang-undang perlindungan konsumen. Nah salah satu hak si konsumen itu adalah memperoleh informasi yang jelas, gitu loh. Nah persoalannya adalah ketika dia cek di sistem, dia tidak ada tagihan yang sebesar yang kalau saya contohkan kemarin itu nggak ada sebesar 1, sekian M itu. Ketika kita masukkan nopelnya, nomor pelanggannya itu, nah ada indikasi, dikhawatirkan ada indikasi bahwa itu bukan tagihan resmi. Nah mungkin saya khawatir juga terkait yang warga yang tadi konsultasi ke kami kita itu adalah dikhawatirkan tagihan itu adalah tagihan yang tidak resmi. Karena tidak tercatat itu loh, tidak ada tagihan yang resmi yang dikeluarkan oleh pihak PLN. Karena gini juga bukan rahasia umum juga ya Kang ya, banyak oknum-oknum yang bermain gitu loh. Artinya hanya dia buat print, dia bikin hitungan, dia tagihkanlah ke masyarakat pelanggan atau konsumen itu. Apalagi kebanyakan yang turun di masyarakat ini bukan dari pihak PLN langsung ya, tapi perusahaan yang pendamping ya, perusahaan pendamping yang bekerja sama dengan PLN. Makanya masyarakat juga harus paham kalau seandainya itu adalah tagihan resmi, maka itu harus tercatat di dalam sistem. Ketika kita masuk misalkan lakukan pembayaran kan bisa melalui ATM atau melalui kantor pos. Nah, kita masukkan nopel atau nomor pelanggan itu sekian atas nama si Fulan. Itu tercatat tuh nomornya. Sesuai nggak dengan ya tadi itu tuh. Nah, itu jangan sampai ternyata ketika kita masukkan sistem untuk melakukan pembayaran ternyata berbeda dengan yang pada saat petugas datang memberikan tagihan kekurangan bayar atau denda itu, gitu loh. Jadi itu yang harus kita edukasi ke teman-teman masyarakat. Tagihan itu tercatat ke sistem atau enggak? Ketika itu tagihan tidak tercatat ke sistem, sudah dipastikan bahwa itu adalah tagihan yang ilegal. Kalau tagihan itu tercatat maksudnya bisa dicari lewat media online nggak sih? Maksudnya bisa dilihat melalui media online nggak sih? Bisa. Kalau tagihan itu bisa. Oh, udah kita bisa. Kita tinggal masukin aja misalkan di ATM, kita masukin nomor pelanggannya itu. Nanti keluar tuh. Keluar tagihan. Itu yang resmi. Persoalan nanti mau dibayar atau enggak kan kita lihat dulu di tagihannya kan gitu kan. Gitu. Tapi kalau ternyata itu tidak tercatat, nah itu dikhawatirkan bisa dipastikan juga bahwa itu adalah tagihan yang ilegal. Nah, saya khawatirkan yang konsultasi itu dikhawatirkan itu adalah tagihan yang ilegal. Gitu. Kan sumber minum ya? Ya, silakan Mbak V. Begitu Mbak El. Jadi menurut Mbak El gimana? Jadi gini, terkait belajar Aduh, sebelum dijawab, Bang Ucup, kita pesen sosis dong sama ini bakso. Menu spesial. Sama bakso bakar. Menu spesial ya. Jangan pakai lama, Bang Ucup ya. Siap. Ya seperti biasa, teman-teman yang berada di sekitar Percetakan Negara, sekitar Cempaka Putih bisa datang ke warung ngopi Warcup. Jadi Warcupnya banyak menu spesial, salah satunya kalau favorit saya sosis bakar sama bakso bakar. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain bisa datang ke Jalan Percetakan Negara 5. Dan jangan lupa juga Kang, sosisnya gede. Kalau nah, ini sosis bakar favorit saya, Mbak El. Nah, kalau Mbak El biasa
bakso. Tapi kita boleh sharing ya, Kang? Oh, siap. Tapi jangan banyak-banyak. Oh iya. Satu aja, biar yang lain saya yang selesai. Oke, siap. Nah, selain bakso, sosis bakar, ada menu baru, hot dog. Untuk lengkapnya ya silakan datang. Pokoknya menurut saya sih asik banget. Sekalian kita ngobrol-ngobrol. Sekalian ngobrol-ngobrol. Kayak waktu itu kan kita ada terima konsultasi tuh, Kang ya. Jadi kalau kebetulan misalkan pelanggan warcup datang terus mau konsultasi bisa ya Mbak? Bisa, ya? Oh, Kang. bisa. Siap. Persoalan apa saja ya? Oh iya. Ya. Yang penting warcupnya buka. Oh siap. Tuh jangan sampai tutup tuh. Ya. Dilanjut Mbak Fe. Jadi gini, Kang. Mbak El. Pengalaman yang saya sampaikan tadi itu pada saat 2019 saya di Pengadilan Negeri Salatiga itu pada saat itu kita mengajukan gugatan, Kang, kepada pihak PT PLN, pihak PT PLN Salatiga saat itu, yaitu terkait itu dia tadi tiba-tiba ada si konsumen ini dapat tagihan sekitar 1, sekian M. 1, sekian M. Bukan juta lagi ya? Bukan, memang. Kalau yang tadi perusahaan apa tempat tinggal umum? Kebetulan persoalannya adalah tempat itu disewa oleh salah satu perusahaan PT, ya kan? Kemudian PT itu udah nggak lagi sewa di situ, dia sudah pindah dan kebetulan juga PT itu sudah tidak beraktivitas lagi, artinya sudah tutup. Nah, akhirnya tempat itu digunakan oleh si pemiliknya. Berjalan beberapa tahun, tiba-tiba datanglah tagihan, Kang. Bahwa ada tagihan susulan, yaitu sekitar 1, sekian M, dengan alasan yang tadi itu dia meteran, terkait meteran. Nah, saat itu saya pastikan lagi juga sebelum pada saat saya dipanggil sebagai untuk dimintakan keterangan ahli, saya cross check kembali. Nah, itu di pengadilan apa? Di pengadilan. Akhirnya kita menempuh untuk upaya hukum untuk menggugat si PT PLN saat itu. Nah, sebelum saya datang untuk menghadiri sebagai keterangan ahli, saya datang ke sana juga itu terkait memastikan lagi apakah si konsumen ini benar tidak melakukan pelanggaran. Kalau memang tidak, maka kami akan memberikan advice-nya saat itu adalah oke, kita melakukan penolakan terhadap tagihan susulan itu. Kalau memang kesalahan ini bukan pada pihak si konsumennya. Jadi pertama kita ajukanlah penolakan tagihan susulan. Itu loh. Yang pertama. Kedua kita minta klarifikasi kepada pihak PLN setempat. Betul. Nanti ketika kita diklarifikasi, kita duduk bareng, kita lakukan mediasi, dapat titik temu atau enggak. Nah, kalau boleh tahu klarifikasi yang Mbak harapin pada waktu itu tuh kontennya apa aja, Mbak? Kita minta klarifikasi itu keterbukaan informasi terkait bisa dapat nilai nominal dengan harga satu biaya dibebankan konsumen 1, sekian itu dari mana? Oh, itu bisa, Mbak ya? Seharusnya itu kita sebagai konsumen punya hak. Yang pertama yaitu satu adalah hak itu diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah memperoleh informasi yang jelas, yang jujur terkait produk, barang ataupun jasa yang dijual oleh si pelaku usaha itu. Nah, artinya kita dalam hal ini termasuk PLN. Betul. Kita berapa harus mempunyai hak, memperoleh hak untuk diberikan informasi yang jelas. Artinya misalkan akan dari pihak PLN, Bu Latifah, Bu El, ini loh dasar kami melakukan tagihan susulan ini dengan nilai sekian dari rumusnya ini, dihitung sekian. Ada temuan ini. Artinya kita diberikanlah informasi yang jelas. Nah, hasil klarifikasi pihak PLN kepada pihak klien Mbak itu sendiri, alhamdulillah kita tidak dapat informasi yang jelas. Saat itu upaya-upaya hukum apa yang dilakukan Mbak El pada saat itu untuk mendampingi hak-hak konsumen? Saat itu karena kita tidak menemukan titik temu, win-win solution yang nggak ada, akhirnya kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Itu tergugatnya adalah pihak PLN. Itu loh. Nah, sampai saat ini yang saya tahu adalah itu masih bergulir. Karena pihak ada yang mengajukan upaya lagi banding. Itu. Dari waktu itu 2019 kejadiannya, mungkin kalau memang belum diputus mungkin masih kasasi kali kan. Oh, pada saat itu Mbak El tuh
bukan sebagai kuasa hukumnya ya, Bukan. tapi bukan apa Keterangan ahli, keterangan, diminta keterangan ahli. personal keterangan ahli ya, Iya, keterangan betul ahli ya. saat itu. Jadi advice yang kita sebenarnya yaitu tadi ketika yang tadi aduan, maka kita yang pertama langkahnya adalah kita minta penolakan. Kita mengajukan penolakan terhadap tagihan tersebut, tagihan susulan namanya. Yang kedua, kita minta klarifikasi dan mediasi. Gitu loh. Ketika kita sudah dapat keterangan, kalau keterangan itu tidak memuaskan untuk kita dan ternyata ada pelanggaran yang dilanggar dalam undang-undang itu, kita bisa lakukan upaya hukum, yaitu mengajukan gugatan. Oke, berarti kita kembali ke persoalan awal. Aduan yang kita terima dari Nyonya Erlin yang berdomisili di Jakarta Timur. Nah, memang hampir mirip ya kasusnya Mbak Erlin. Hanya saja Nyonya Erlin ini ada proses secara teknis gitu. Nah, petugas PLN datang ke rumahnya, kemudian sempat menyentuh perangkat peralatan listrik di rumahnya, kemudian beberapa hari kemudian muncul tagihan yang sedemikian besar sehingga sangat membebani pemilik rumah. Nah, upaya-upaya hukum apa yang Mbak El sarankan kepada Nyonya Erlin untuk menyelesaikan persoalannya gitu, Mbak? Ini kan saya terima laporannya itu sampai 70 juta lebih gitu. Padahal menurut keterangan Nyonya Erlin, beliau nggak pernah menggunakan fasilitas listrik yang begitu besar sehingga muncul angka yang sangat besar itu. Jadi gini, mungkin advice yang saya bisa sampaikan bukan hanya kepada Nyonya Erlin tadi ya, mungkin juga untuk masyarakat lainnya ya yang mengalami hal yang serupa. Yang pertama tadi saya tegaskan lagi untuk dicek lagi legalitas atau legal standing daripada si petugas itu. Yang kedua, kita mintakan fotoin aja itu tadi surat tugas tersebut. Untuk fungsinya apa? Kita untuk cross check apakah yang bersangkutan betul dia atas nama dari perusahaan si PLN tadi. Yang ketiga adalah ketika memang bisa dipertanggungjawabkan keterangan si konsumen bahwa itu adalah bukan pelanggaran yang dilakukan oleh si konsumen itu sendiri, bisa dilakukan namanya penolakan, yaitu penolakan PDOTL dan pembebanan tagihan susulan. Dengan cara apa, Mbak? Kita bersurat ke sana. Oh, bersurat. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita minta untuk dilakukannya klarifikasi dan memperoleh informasi yang jelas. Itu terkait asal muasal kok bisa ada tagihan yang sekian puluh juta tersebut. Gitu loh. Nah, kemudian minta klarifikasi. Ketika yang kelima adalah ketika deadlock. Ya kan, ketika deadlock ternyata tidak ada titik temu untuk penyelesaian secara win-win solution, maka mungkin bisa dilakukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan. Gitu. Nah, nanti kita tinggal bisa diuji nih. Karena biasanya gini Kang, pihak perusahaan dia punya argumentasi sendiri. Ketika si konsumen didampingi, apalagi didampingi oleh kuasa hukum, dia punya argumentasi sendiri. Ketika itu deadlock, akhirnya apa? Ya diujinya hanya melalui pengadilan. Nanti kita bisa lihat tuh apakah dia melakukan rangkaian kegiatan tersebut sesuai SOP atau enggak. Nah, gitu. Ketika itu di luar daripada SOP, ya jelas itu adalah pelanggaran. Oke. Gitu. Ya, untuk Nyonya Erlin yang mungkin hari ini mengikuti kanal L Channel, bisa melakukan upaya-upaya yang dikatakan Mbak El tadi. Jadi pertama, kalau ada pengalaman serupa itu ada petugas PLN, ya diperjelas dulu statusnya sebagai petugas PLN. Dilihat identitasnya, kemudian dicocokkan name tag sama surat tugas, dimintain surat tugas ya. Betul. Surat tugas.
dan surat tugas itu harus jelas dari pihak PLN apa perusahaan pendamping PLN. Betul. Kemudian meminta klarifikasi tentang riwayat pemakaian listrik yang kita gunain sehingga keluar angka yang begitu besar. Jadi itu merupakan hak konsumen, begitu? Betul, Mbak El ya? betul sekali, tepat sekali Kang. Nah, ketika upaya itu tidak menemukan titik terang, masyarakat bisa mengajukan ke kasus tersebut ke pengadilan. Ya. Nah, mungkin itulah upaya-upaya yang bisa dilakukan kepada masyarakat untuk mengadvokasi diri sendiri gitu. Betul, betul. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan secara teknik menyangkut persoalan hukum bisa konsultasi ke Mbak El ya, Mbak El terbuka ya. Mungkin nanti bisa yang tadi itu konsultasi masuk laporan aduan ke kita, mungkin nanti bisa diundang lagi tuh. Ya kan, kalau memang yang bersangkutan serius bisa mungkin kita undang pada saat kita buka kopdar seperti ini kan. Nah itu. Ya. Cukup. Siap. Ya, karena kita udah ngiler nih Kang. Oh iya. Kalau mau dicoba dulu silakan. Siap. Mbak El. Banyak ya Kang yang masuk aduannya? Banyak. Salah satunya ya yang menurut tim penerima aduan itu ya Nyonya Erlin ini. Juga mungkin ke depan seperti biasa bagi masyarakat yang kebetulan menghadapi persoalan-persoalan hukum bisa berkonsultasi langsung ke Mbak L di call center di nomor ini. Kemudian bila ada usulan, saran, materi apa yang akan dibahas di channel ini berikutnya, bisa memberikan informasinya lewat komentar di kanal YouTube atau di call center di bawah ini. Baik, pemirsa channel YouTube L Channel, kita tutup dengan seperti biasa ya Mbak El ya. Betul. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya di L Channel.